Setelah diskusi antara Xiaoyan dan juga Tang Zhen terkait teknik 3 perubahan api misterius berhasil diselesaikan. Mereka semua lantas pergi menuju sebuah area terbuka yang sangat luas. Dan di bagian tengah alun-alun itu terdapat platform batu berukuran lebih dari 100 kaki. Pada saat ini sudah ada cukup banyak murid dari Burning Flame Valley, termasuk para Grandmaster yang sebelumnya gagal di sekitar alun-alun tersebut. Selang beberapa waktu, 4 sosok manusia pun akhirnya mendarat di atas panggung batu. Mereka tidak lain adalah Grandmaster Huan, Xiaoyan, Tang Zhen, dan juga putrinya yaitu Huo'er. Tanpa basa-basi, Tang Zhen lantas menjelaskan kalau pil obat yang ingin dia sempurnakan disebut pil Bodhisattva Api, yang termasuk ke dalam pil kelas 7 tingkat tinggi. Sebelum proses perbaikan pil dimulai, Tang Zhen memberikan formula obat kepada Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan untuk dipelajari terlebih dahulu. Setelah keduanya sepenuhnya memahami formula tersebut, Tang Zhen lalu mengatakan, proses ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya kalian berdua harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan selama perbaikan pil berlangsung. Selain itu, karena aku bukanlah seorang alkemis, maka aku hanya akan mengambil bagian penyempurnaan bahan-bahan obat saja. Sedangkan tahap penggabungan dan seterusnya akan sepenuhnya bergantung kepada kalian berdua. Setelah mengatur bagian mereka masing-masing, ekspresi Tang Zhen seketika berubah menjadi serius. Sebuah kuali obat berukuran 10 kaki pun melesat dari cincin penyimpanannya dan akhirnya mendarat di hadapan semua orang. Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan dapat melihat kalau tungku tersebut jelas tidak lebih buruk dari tungku miliknya. Singkat cerita, Tang Zhen lalu mengeluarkan semua bahan obat yang sudah dia kumpulkan. Aroma obat yang kaya pun segera menyebar saat sejumlah bahan obat ini muncul. Karena pil yang akan dimurnikan berada di kelas 7, jelas semua bahan obat ini bukanlah barang biasa. Selang beberapa waktu, Tang Zhen pun mengepalkan tangannya dan nyala api 9 naga petir pun dengan cepat melonjak. Di saat yang bersamaan, dia lalu melemparkan sebuah pil obat ke arah Grandmaster Huan sembari mengatakan, pil ini akan memungkinkanmu menjadi lebih akrab dengan api 9 naga petir. Dengan demikian, kau akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja Tang Zhen tidak memberikan pil ini kepada Xiaoyan, mengingat dia sudah memiliki perlindungan dari api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Setelah mengatakan semua itu, Tang Zhen lalu memasukkan api surgawi 9 naga petir ke dalam tungku merah membara dan bersiap untuk memulai proses pembuatan pil. Di bawah nyala api milik Tang Zhen, semua bahan obat pun dengan cepat mulai terurai. Sementara Tang Zhen fokus menyempurnakan bahan obat, Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan pun bergegas mengerahkan kekuatan spiritual mereka ke dalam tungku untuk melanjutkan tahap berikutnya. Dengan mengandalkan kekuatan spiritual mereka masing-masing serta arahan yang tertulis di dalam formula obat, cairan obat yang telah disempurnakan pun perlahan mulai berputar dan menyatu sedikit demi sedikit. Berkat pengalaman alkemis mereka, proses ini pun bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan bekerja sama. Sementara itu, para Grandmaster yang ada di tepi panggung pun tampak dipenuhi ketidakpercayaan ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mengikuti kecepatan Tang Zhen dan juga Grandmaster Huan. Penampilan ini jelas memberikan tamparan keras di wajah Grandmaster Mo yang sebelumnya sempat merendahkan Xiaoyan. Mata cantik Huo'er juga sepenuhnya terfokus ke arah panggung batu. Sambil tersenyum, dia lalu mengatakan, sepertinya pemuda ini bukanlah seseorang yang hanya bisa membuat permintaan belaka. Namun aku ingin tahu apakah dia benar-benar bisa membantu menyelesaikan proses perbaikan pil ini. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan cukup terpukau dengan kemampuan Tang Zhen. Pengendaliannya terhadap api surgawi sangatlah baik sehingga proses penyempurnaan bisa jauh lebih cepat. Selain itu, meskipun dia adalah seorang master dengan kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi dia tetap bersikap sopan ketika berhadapan dengan orang lain. Tidak ada sedikit pun arogansi seorang elit Duzun di dalam dirinya. Setelah 3 jam berlalu, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyempurnakan cairan obat pertama. Hal ini secara alami membuat Xiaoyan menghela nafas pelan. Tidak disangka langkah pertama untuk memperbaiki pil kelas 7 tingkat tinggi akan sesulit ini. Xiaoyan juga menyadari kalau pil penyatu jiwa tingkat 7 yang dia ciptakan untuk Cailin sebelumnya memang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika saat itu dia tidak memasuki kondisi misterius, kemungkinan pil tersebut akan gagal. Namun dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan yakin peluang keberhasilannya jelas sudah meningkat secara signifikan, sehingga dia tidak perlu lagi bergantung pada keberuntungan.
Suara Tang Zhen pun tiba-tiba saja terdengar di telinga Xiaoyan yang mengatakan, teman muda Yan Xiao memang sangat mengejutkan. Tak kusangka kau sudah berhasil menyelesaikan tahap awal dengan begitu cepat. Bahkan Grandmaster Huan saja masih belum menyelesaikan bagiannya. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan terus melanjutkan penyatuan bahan obat yang telah disempurnakan oleh Tang Zhen. Perbaikan pil api Bodhisattva sendiri terbagi menjadi 8 bagian dan saat ini kelompok Xiaoyan baru memasuki bagian kedua. Untuk bisa menyelesaikan semua tahapan, kemungkinan mereka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu sejak dimulainya proses perbaikan pil tersebut. Selama kurun waktu ini, ketiga orang yang ada di platform batu pun benar-benar terlelap dan sama sekali tak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hanya ada aroma obat yang terus merembes keluar dari dalam kuali. Para alkemis yang berada di tepi alun-alun pun memfokuskan perhatian mereka ke arah Xiaoyan. Setelah menyaksikan bahwa pemuda tersebut mampu bertahan selama 7 hari penuh, kini tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani meremehkannya lagi. Penampilan Xiaoyan ini juga membuat mereka semua yakin kalau dia jelas adalah seorang alkemis tingkat 7 dan tidak lebih lemah dari Grandmaster Huan. Beberapa saat kemudian 8 bagian penyempurnaan pun telah berhasil diselesaikan dan hanya perlu melakukan tahap penggabungan akhir. Tatapan Tang Zhen pun segera menyapu ke arah Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan. Dengan ekspresi serius dia lantas mengatakan, aku yang lama telah menyelesaikan tugas penyempurnaan bahan obat. Dan untuk tahap penggabungan selanjutnya akan kuserahkan kepada kalian berdua. Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan pun sontak mengangguk. 8 bagian obat yang ada di dalam kuali pun seketika berfluktuasi dan mulai bergabung menjadi satu. Tentu saja hal ini membutuhkan fokus tingkat tinggi serta kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika proses penggabungan ini sampai gagal, maka pil api Bodhisattva akan berakhir dalam kegagalan. Pada saat itu Xiaoyan akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius. Oleh karenanya kali ini Xiaoyan hanya boleh mencapai keberhasilan. Sembari mengamati pergerakan di dalam kuali, Tang Zhen pun perlahan bergumam. Teman muda Yan Xiao ini memang sangatlah luar biasa. Bukan hanya kecepatannya tetapi dia juga mampu menyelesaikan setiap tahapan tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Selain itu kekuatan spiritual miliknya juga sangatlah kuat. Ini jelas berkali-kali lipat jauh lebih kuat dari Grandmaster Huan yang juga merupakan seorang alkemis tingkat 7. Berbeda dengan Xiaoyan, Tang Zhen tampak cukup khawatir dengan kondisi Grandmaster Huan. Setelah proses tersebut berlangsung hampir 10 hari, wajahnya kini terlihat memucat serta kekuatan spiritualnya juga perlahan melemah. Namun yang bisa dilakukan saat ini hanyalah berdoa dan berharap Grandmaster Huan mampu bertahan sampai akhir. Tepat ketika proses penyatuan mencapai puncaknya, energi liar bercampur aroma obat yang luar biasa padat pun dengan cepat menyebar ke seluruh area. Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan pun bergegas membentuk beberapa segel tangan. Dan dalam sekejap cahaya hijau merah pun seketika melonjak dari dalam kuali hingga membentuk pilar energi berukuran lebih dari 100 kaki. Gelombang energi ini secara alami membuat ekspresi semua orang dipenuhi kegembiraan. Mereka sangat ingin tahu apakah pil tingkat 7 ini akan berhasil. Sukacita pun terpampang jelas di wajah Tang Zhen. Namun dia jelas mengerti bahwa perbaikan pil ini masih belum sepenuhnya berhasil. Bagaimanapun mereka masih harus melalui bagian terpenting, yaitu formasi pembentukan pil. Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Grandmaster Huan. Dengan sedikit keraguan dia lalu bertanya, Grandmaster Huan, apakah kau masih sanggup untuk melanjutkan proses ini? Grandmaster Huan pun lantas mengangguk dan memberitahu Xiaoyan agar tidak perlu mencemaskan kondisinya. Setelah mendengar jawaban ini, keduanya pun segera menghirup nafas dalam-dalam sembari mengubah segel di tangan mereka. Dalam sekejap cairan energi di dalam kuali pun bertabrakan dan memancarkan cahaya pelangi. Begitu tabrakan terjadi, kejutan energi super kuat pun tiba-tiba melesat ke segala arah. Beruntung di situ Xiaoyan masih mampu bertahan dan terus melanjutkan proses penyatuan. Namun di lain sisi kejutan energi tersebut tampaknya telah menimbulkan luka serius terhadap Grandmaster Huan. Seteguk darah segar pun melonjak dari mulutnya. Pada saat ini dia benar-benar telah mencapai batasnya dan akhirnya jatuh pingsan. Seluruh tempat pun segera terdiam ketika melihat Grandmaster Huan yang sudah tidak sadarkan diri. Mereka semua jelas mengerti konsekuensi apa yang akan terjadi jika sang alkemis sampai mengalami kecelakaan pada momen penting semacam ini. Xiaoyan benar-benar tercengang dan dipenuhi keterkejutan. Apakah semua usahanya akan berakhir sia-sia?
Di saat Tang Zhen dan yang lainnya tenggelam dalam rasa kekecewaan, Xiaoyan pun akhirnya bersuara dan mengatakan, "Ketua Lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan proses penyatuan ini? Aku pikir kita masih memiliki beberapa peluang. Namun jika menyerah sekarang maka hasilnya akan 100% gagal." Beberapa harapan pun seketika melonjak di hati Tang Zhen. "Teman muda Yan Xiao, apakah kau benar-benar berniat untuk memurnikan pil api bodhisattva ini sendirian? Karena kau telah mengatakannya, maka aku akan mengizinkanmu. Bahkan jika kau gagal sekalipun, aku akan menjamin tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkanmu." Setelah mendapat persetujuan Tang Zhen, Xiaoyan pun sontak merasa lega. Kekuatan spiritual yang sangat megah pun dengan cepat melonjak dan membungkus rapat kuali obat. Di sisi lain, Tang Zhen jelas mengerti kalau proses ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dia segera menyapu pandangannya ke segala arah dan mengatakan, "Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati panggung batu ini dalam radius 100 kaki. Meskipun para alkemis yang hadir memiliki keraguan yang sangat besar terhadap Xiaoyan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun setelah melihat keseriusan di wajah Tang Zhen. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan masih terus menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam kuali tanpa henti. Namun energi liar yang terkandung di dalam cairan obat benar-benar membuat Xiaoyan kesulitan untuk melanjutkan proses penyatuan. Masalah semacam ini adalah sesuatu yang baru pertama kali Xiaoyan temui dalam hal perbaikan pil setelah berlatih selama bertahun-tahun. Meski begitu, Xiaoyan sama sekali tak menyerah dan terus berjuang sekuat tenaga. Nyala api hijau giok pun tampak melonjak dari tangan Xiaoyan dan perlahan menekan gelombang energi liar yang ada di dalam kuali obat. Selama periode waktu ini, Tang Zhen samar-samar dapat melihat cairan hijau merah tersebut mulai memadat dan menunjukkan tanda-tanda pembentukan pil. Di bawah pemanggangan berulang kali api hijau giok, keganasan yang terkandung di dalam cairan obat pun terus melemah dan perlahan mengeras. Di saat yang bersamaan, awan hitam pun tiba-tiba muncul di langit. Semua orang bisa menyaksikan gemuruh serta kilatan petir terus menyambar dari balik awan hitam tersebut.